Oke, bagaimana tujuan kita di kehidupan ini bukan untuk mencari kebahagiaan, melainkan mencari kedamaian. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Barus. Dalam Master Praktisi Neurolinguistic Programming, fasilitator di Book Club Berkembang Bersama, serta channeler dari entitas yang bernama Ezra yang akan membantu kita dalam sesi meditasi malam ini. Seperti yang kita sudah bersama, kita sedang mencoba untuk mengganti formatnya, karena ada beberapa yang hanya butuh meditasinya, ada yang beberapa yang hanya butuh teorinya, dan ada yang hanya butuh sesi tanya jawabnya. Jadi kita coba untuk sebulan ini kita coba meditasi dulu, kemudian kita masuk ke teori dan diikuti oleh Q&A. Karena itu tadi ada cara pandang yang menarik ketika kita semuanya dimulai dari feminim energi, yaitu dimulai dari meditasi terlebih dahulu. Saya penasaran space apa yang akan muncul sehingga Anda akan lebih banyak ide, kesadaran bermunculan, entah itu pertanyaan yang muncul ataupun tanpa bertanya karena space Anda sudah besar, dimulai atau dibuka oleh meditasi di awal, kesadaran-kesadarannya akan lebih cepat Anda dapatkan. Jadi kita akan bermain trial and error malam ini, karena yang saya suka dari kesadaran adalah say yes to everything, find what works for you, dan tentunya karena sifatnya pragmatis, kita akan mencoba untuk hanya menggunakan yang works buat kita. Dan yang paling penting adalah ini yang pendekatannya yang paling mudah, simple, dan menyenangkan buat Anda. Karena banyak orang yang sedang serius banget belajar kesadaran, apalagi membahas mengenai energi, karena menurut saya cara paling mudah untuk bisa mengaktifkan energi adalah dengan tidak serius. Ada pepatah China yang sangat saya suka, yaitu ketika orang belum bersedia menertawakan dirinya, dia belum sampai. Ketika sudah bersedia ditertawakan, dia di pertengahan jalan. Ketika dia bersedia menertawakan dirinya sendiri, dia sudah sampai. Karena itu tadi, high vibration ada di saat kita tidak lagi mempunyai label yang kaku mengenai siapa diri kita. Oleh karena itu, mari kita masuk ke sesi meditasi. Malam ini meditasinya kita akan mencoba untuk mengarahkan ke sebuah kondisi yang namanya peeling the onion. Jadi yang ini mengacu ke pendapat Rumi yang mengatakan bahwa tugas kita bukan untuk mencari cinta, melainkan mengurangi hal-hal dalam diri kita yang menghalangi kita untuk menerima cinta. Jadi ada sebuah diamond, ada sebuah berlian dalam diri Anda yang sekarang ditutupi oleh begitu banyak kotoran seperti point of view atau negatif, naratif, untrue naratif, narasi yang kurang tepat mengenai diri Anda, yang kata Dr. Bruce Lipton hasil dari point of view yang kita dapatkan sejak kita kecil, terutama di usia 1-7 tahun ketika kita melihat orang tua kita bertengkar mengenai masalah uang, dan kita masukkan ke dalam diri kita, sehingga ketika kita di usia 25, 30, 45, kita masih berperilaku selayaknya kita berusia di antara 1-2 tahun. Ketika ngeliat uang takut, ketika dapat uang langsung dibuang, ketika ingin meningkatkan karir, ada tarikan dari bawah sadar kita yang mengatakan, udah biasa aja, nanti kamu semakin tinggi, semakin banyak masalahmu nanti ketika karir makin naik. Dan akhirnya terjadi talik ulur antara your subconscious and your conscious mind yang menyebabkan level stres kita tinggi, yang semuanya itu adalah satu penyebabnya, yaitu kita sendiri. Tidak dari melihat dari ada yang salah dengan diri kita, karena untuk teman-teman yang sudah lama bermain-main bersama berkembang bersama, ada sebuah pesan yang sedang saya sering titipkan bahwa tidak ada yang salah dengan kita hanya berbeda saja. Baik, oke. Anyway, yang muncul di saya sekarang adalah ada sebuah cerita ketika seorang biksu lagi jalan sama beberapa muridnya, dan muridnya ngomong, itu batu kayaknya berat banget sih. Kemudian si biksu ngomong, ya iya, kalau batu itu lo angkat. Kayaknya biksunya orang Betawi ya. Ya iya, kalau batu itu lo angkat ya berat. Nah, mungkin dari cerita ini Anda menyadari begitu banyak hal-hal di sekeliling kita yang sebenarnya nggak terlalu penting buat kita fokuskan, tapi karena kita memfokuskan ke arah sana, akhirnya waktu kita habis di sana dan kita tidak ada waktu untuk berkarya. Jadi yang perlu kita sadari, kita sekarang lagi dimombardir dengan begitu banyak informasi. Namun yang perlu Anda sadari, tidak semua informasi yang datang itu relevan dan penting buat Anda. Jadi
kesadaran adalah bisa menyeleksi. Walaupun kesadaran itu sama seperti meditasi, salah satu definisinya adalah say yes to everything. Anda menerima semua, namun perlu diikuti dengan pertanyaan yang kedua, apakah ini relevan buat saya informasinya? Sehingga Anda tidak menghabiskan waktu untuk fokus ke arah-arah, ke energi-energi yang jelas-jelas tidak penting buat Anda. Karena itu tadi, semuanya akan menjadi berat karena Anda langsung fokus ke sana. Seperti apa? Ya, misalnya ada yang cerita kepada Anda mengenai kondisi temannya gitu ya. Nah, sebagai seorang fasilitator, dan mungkin teman-teman ini sudah tahu ya, tugas kita adalah asking question, yang mana mengundang mereka untuk masuk ke space-nya kita, bukan kita yang masuk ke space-nya dia. Jadi ketika ada orang yang bertanya mengenai, temanku lagi suka ngomongin orang lain nih, oh iya, kalau kita masih oh iya, terus gimana? Akhirnya kita masuk ke space-nya dia. Tapi kalau kita bergerak dari, oh ya, terus kontribusinya dia di kehidupan kamu apa? Apa yang kita bisa pelajari dari kondisi ini? Akhirnya kita tidak terjebak ke sebuah cerita-cerita yang tidak relevan, dan kita bisa menginspirasi orang-orang untuk naik ke level kita. Jadi ini yang dinamakan kita diminta untuk berhenti menolong orang lain, karena kecenderungan untuk menolong orang lain kita perlu masuk ke space-nya dia. Dan menolong itu ada sebuah asumsi kalau kita merasa tahu apa yang terbaik bagi orang lain. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi orang lain, dan menurut saya itu tidak penting juga. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menjadi contoh bagi orang lain untuk menginspirasi mereka tidak lagi memilih kondisi yang membuat mereka stuck. Seperti di grup alumni retreat berkembang bersama, kita udah melakukan 3 retreat ya, Bandung, Malang, dan kemarin di Jogja. Nah, alumni itu kita kumpulkan dalam sebuah WhatsApp, dan ada sebuah berita yang akhir-akhir ini cukup mengganggu, secara energetically mengganggu grup itulah, seperti kejadian bunuh diri. Jadi ada sebuah quote dari Thich Nhat Hanh yang cukup menarik. Hadiah terbaik bagi anak kita adalah kebahagiaan orang tuanya. Sehingga dari sini mungkin Anda secara energetically udah bisa menyimpulkan ya bahwa anak-anak sekarang atau anak-anak itu dia tidak akan percaya dengan apapun obrolan dari orang tuanya, melainkan mereka akan mencontoh dari perilaku orang tuanya. Dan yang dimaksud dengan bahagia orang tuanya, hadiah terbaik bagi seorang anak adalah kebahagiaan orang tuanya. Berkembang bersama mencoba untuk membuat Anda tidak menekan diri Anda sendiri dengan statement bahagia, karena bahagia itu ada indikasi kalau situasi di luarnya harus sesuai dengan rencana kita baru kita bahagia. Kami lebih suka menggunakan kata-kata damai. Kenapa? Damai itu apapun yang sedang terjadi di kehidupan kita, kalau semuanya berjalan baik-baik saja ya oke lah. Kalau semuanya berjalan berantakan, kita juga tetap tenang dan rileks. Seperti batu yang berada di tengah sungai yang deras, batu itu tidak terombang-ambing, tetap kokoh berada di situ. Nah, ini adalah sebenarnya main product dari berkembang bersama. Kalau ditanya sebenarnya berkembang bersama tuh apa sih tujuannya? Dari segala kelas, mulai dari free master class, meditasi, master class itu sendiri maupun retreat, tujuannya cuma itu, untuk Anda bisa berdamai dengan kondisi apapun yang sedang datang di kehidupan Anda. Viktor Frankl, seorang psikolog yang mungkin pernah Anda baca bukunya ya, saya lupa judulnya, yang dia adalah korban Holocaust, yang ketika dia sedang berada di rumah tahanan itu, dia melihat ada orang yang besok akan dihukum mati. Namun orang itu masih santai, masih ketawa, dan masih membantu banyak orang-orang di sana. Ketika ditanya apa alasannya, dia bilang, Nazi bisa mengambil semua yang aku miliki kecuali kebebasanku untuk memilih. Walaupun besok dia meninggal, mati dibunuh, dieksekusi, namun dia tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai sebuah hal yang memenjarakan dia. Karena dia menyadari, aku mau seperti apa? Mau takutkah? Atau mengisi kehidupan ini dengan happy, dengan sukacita. Yang menyebabkan, ini yang dimaksud dengan Viktor Frankl, kalau Anda pernah baca quote-nya, kebebasan seseorang terletak di antara stimulus dan respon. Jadi,
ada sebuah kejadian dan ini respon Anda. Nah, di tengah-tengah inilah yang dinamakan space. Kalau di spiritual, kalau teman-teman di akses mungkin juga nyebutannya space ya, space. Nah, kejadian dan respon itu di antara itu adalah letaknya kedamaian. Oleh karena itu, di sini mungkin Anda semakin menyadari, Anda bisa ya mendapatkan sebuah kesadaran. Nah, kalau kita nggak bisa mengatur apapun yang semesta mau lempar kepada kita hari ini, yang kita paling bisa adalah bagaimana kita meresponnya. Dan dari contekan yang sudah saya siapkan hari ini adalah ada sebuah kesadaran yang saya dapatkan juga. Jadi kalau Anda pernah dengar quote-nya, kalau jatuh ke bawah itu tidak ada lagi cara lain selain tidak ada lagi cara selain lompat ke atas gitu ya. Ya intinya seperti itu. Dan ini mungkin dulu Anda 25 orang yang hadir malam ini, mungkin dulu itu works buat Anda. Namun kalau Anda datang malam ini ke acara ini, mungkin Anda menyadari bahwa kok setelah aku lompat ke atas pun kok rasanya tidak bebas ya, masih terpenjara aku. Ya itu tadi, karena dulu mungkin itu works buat Anda. Nah sekarang kenapa Anda datang ke sini malam ini, bermain-main bersama kita yang ada di sini, dan tentunya kita terhubung secara kesadaran kan, ini bukan hal yang kebetulan. Ada sebuah cara pandang yang cukup menarik ketika saya sedang meditasi, dan Ezra mengingatkan saya ke sebuah kondisi yang terinspirasi dari Berkembang Bersama YouTube-nya. Hari ini kita mendapatkan dari 5 Oktober kemarin sampai hari ini kita mendapatkan 90.000 view yang nonton YouTube kita. Yang ini nggak pernah terjadi. Nah, ketika saya tanya, kok bisa seperti ini? Apa kesadaran yang bermunculan? Ternyata saya ketika ngobrol sama Ezra diberikan sebuah kesadaran yang nggak mengherankan. When you interested to yourself, people will interested to you. Jadi semakin Anda tertarik ke diri Anda sendiri, lingkungan itu akan juga semakin tertarik ke Anda. Ini yang saya sedang fasilitasi. Ada seorang klien yang dia datang ke saya bilang, saya susah agak terkenal Pak. Dari beberapa produk saya itu kok saya masih belum terkenal juga. Tolong dong difasilitasi di sesi private itu saya jelaskan kepada dia. Bagaimana jika orang mengenal Anda itu nggak penting? Awalnya dia shock. Gila ya, gue udah bayar mahal, tapi ini orang belagu lagi. Sebelum dia marah karena saya cek dulu energi. Karena energinya terlalu serius ya. Jadi kenapa di book club itu saya sebenarnya nggak cocok dibilang fasilitator, karena fasilitator serius. Ini saya tuh bawaannya bercanda gitu. Kenapa? Karena yang saya sadari ketika energi seseorang itu terlalu serius, energinya adalah electrical energi, atau kalau kita kaitkan dengan Richard Dawkins, vibrasi masih terlalu rendah untuk saya inspirasi ke high vibration, yang mana di situ terletak kemungkinan, possibilities, abundance dan sebagainya. Itu saya perlu mendestroy label yang label kaku yang dia punya mengenai diri dia sendiri. Akhirnya saya jelaskan sebelum dia marah ya, saya jelaskan karena menariknya, ketika kamu ingin dikenal sama orang lain, vibrasi kamu itu low dan kamu terlihat atau energinya tuh needy sama orang. Dan orang-orang, terutama orang-orang yang sensitif, itu agak anti dengan energi-energi yang needy seperti itu. Coba sekarang, satu-satu yang perlu kamu kenal adalah dirimu sendiri. Nah, ketika dia semakin mengenal dirinya sendiri, akhirnya dia menyadari, iya ya, yang paling penting adalah sudahkah saya bersenang-senang dalam mengekspresikan potensi saya. Dikenal atau tidak dikenal itu bukan itu hanyalah sebuah efek samping. Karena bersenang-senang itu pusatnya dari dalam, kedamaian yang dimiliki gitu ya. Tapi ketika masih ingin dikenal sama orang, itu masih membutuhkan validasi dari luar. Dan kalau kita kaitkan dengan quote yang saya temukan ketika saya ngobrol sama Ezra hari pagi ini ya, dia mengatakan kalau orang-orang yang mengatakan ketika jatuh ke bawah tidak ada lagi jalan ke atas, tidak ada lagi jalan selain lompat ke atas. Kalau udah di bottom ya, itu udah nggak ada lagi selain kita akan naik ke atas. Namun kita yang di sini adalah kalau sudah jatuh di bawah, tidak ada lagi jalan lain selain kemana? Ke dalam.
Dan ini menurut saya seru gitu ya. Dan kenapa saya senang memfasilitasi orang ketika ada Q&A itu saya senang gitu. Bukan karena saya ingin dibilang jago atau pintar, karena saya sebenarnya nggak jago dan nggak pintar juga. Cuman saya aware. Itu yang saya suka dari diri saya. Dan ketika ada yang nanya ke saya, itu memaksa. Sebenarnya Anda itu sedang memfasilitasi saya dengan pertanyaan Anda untuk selalu masuk ke dalam diri saya. Jadi itu kenapa saya addicted to facilitate teman-teman, question dari teman-teman itu karena memaksa saya untuk kembali ke dalam. Jadi ya kalau sekarang cara pandang kita, kalau kita udah jatuh ke bawah, nggak ada cara lain, yaitu kembalilah ke dalam. Karena yang perlu Anda sadari ya, dan percaya atau tidak percaya, saya serahkan ke diri Anda, ke diri kita masing-masing. Kalau Anda tuh sudah sangat-sangat masterpiece. Jadi ada sebuah quote yang saya suka, nggak tahu kenapa saya suka quote ya, tapi quote-quote ini cukup membantu saya. You are masterpiece in progress. Jadi kita tuh masterpiece aja gitu, udah oke banget, tapi dalam proses perkembangan. Maksudnya apa? Jadi ketika Michelangelo ditanya, kok kamu bisa banget sih membuat patung yang keren seperti David itu? Ya Michelangelo bilang, ya karena saya mengurangi hal-hal yang bukan David. Jadi ketika dia melihat bongkahan batu tersebut, dia sudah melihat David itu seperti apa gitu. Nah, tugas dia adalah menghancurkan yang bukan David sehingga muncullah patung David itu. Nah, begitu juga dengan berkembang bersama. Ketika kita retreat, masterclass, yang mungkin akhir bulan ini kita akan membahas mengenai talk with energy, karena banyak yang bilang ketika saya berbicara ataupun hanya di chat saja tapi energinya terasa dan mereka ingin seperti itu sebenarnya kalau teman-teman cari garis merahnya, yaitu tugas saya hanya mengurangi yang bukan Anda. Sehingga Anda ketika berbicara mempunyai energi yang versi Anda. Jadi kalau ada warna biru, merah, putih, abu-abu, pink, masing-masing kita udah punya energi itu. Tapi karena kita ada luka di masa kecil, negatif self-talk yang belum tentu benar adanya, yang sering kita bicarakan mengenai diri kita sendiri dan itu belum tentu benar, akhirnya warna-warna itu jadi kabur dan Anda tidak bisa memaksimalkan. Nah, tugas dari berkembang bersama dengan segala kurikulum yang sudah saya dan tim buat, tujuannya cuma satu, yaitu yang mengurangi hal-hal yang bukan Anda, sehingga patung batu itu akan dikurangi lemaknya, akan dikurangi bongkahan-bongkahannya, sehingga terbentuklah patung itu. Jadi sama ini yang muncul. Jadi sebagai alumni beasiswa pertukaran pemuda antar negara, saya diminta untuk memfasilitasi alumni yang berangkat ke, ada alumni Nippon Maru nggak? Nippon Maru itu adalah anak-anak yang menggunakan nanti kapal punya Jepang, kapal pesiar Jepang, di mana semuanya saya nggak tahu dari beberapa negara karena saya bukan alumni itu. Mereka berada di atas kapal untuk melakukan program diskusi, pertukaran budaya dan sebagainya. Kalau saya alumni yang ke Australia saat itu. Jadi saya diminta untuk membriefing anak-anak ini yang mau berangkat. Ketika saya diminta untuk sesi fasilitasi, ketika pesertanya muncul, yang saya perceive energetically adalah imposter syndrome. Dia merasa bahwa dia tidak layak berada di posisi ini. Dia merasa teman-temannya lebih jago, lebih pintar, dan lebih hebat. Kemudian saya jelaskan kepada dia, percaya diri itu tidak bisa diukur. Ini hasil dari pengamatan Rian Bustamante. Dia itu mantan agen rahasia CIA. Dari beberapa pengamatan dia ketika dia menyeleksi orang ataupun sedang membidik orang, sedang ingin me-influence orang gitu ya, dia mempunyai point of view yang cukup menarik dan ini mungkin bisa Anda pertimbangkan. Confidence itu nggak bisa diukur. Confidence cannot be measured. Yang bisa diukur adalah kompetensi. Coba di-perceive energetically. Makin membuat diri kita ringan kan. Jadi semakin kita kompeten ke sebuah hal yang kita suka. Jadi sebenarnya kalau Anda perhatikan, ada yang tanya ke saya, kok bisa ya, gimana rahasia bisa percaya diri ngomong di YouTube?
yang saya sadari, saya nggak ke arah sana mikirnya. Tapi karena berbicara di depan YouTube, bikin video, nggak diedit, dan saya become vulnerable, it's fun for me, saya menyenangkan melakukan itu, akhirnya percaya diri itu nggak jadi elemen di saya, because I'm competent di sini, saya having fun di sini, itu mungkin yang lebih enaknya dari ya. Jadi saya sedang bersenang-senang di sini. Jadi kalau Anda masih perlu menggunakan atau membutuhkan rasa percaya diri ketika melakukan sesuatu, coba dicek apakah Anda sedang melakukannya menggunakan cara pandang orang lain. Ketika presentasi Anda sedang mencontoh bos Anda yang Anda anggap keren, atau Anda kembali ke dalam aja, apa sih presentasi versi aku? Bagaimana jika presentasi versi aku adalah based on question? Stop wanting to being told that I'm clever, but start berhenti ingin menunjukkan kalau kita itu pinter kepada audiens kita, tapi lebih kepada kita seringnya perhatian kepada audiens kita. Ini yang saya minta kepada klien saya yang berapa tahun lalu sempat memenangi perlombaan presentasi, yang saya ganti cara pandangnya, yuk berhenti kita ingin menunjukkan kalau kita pintar, tapi lebih kepada ketika kita presentasi, kita mulai dengan bertanya kepada orang lain. Karena ketika Anda ketemu dengan orang di pertama kali, orang itu sudah akan memutuskan suka atau tidak suka dengan Anda dalam hitungan di bawah 3 detik. Nah, ini akan kita lebih bahas nanti di acara Joy of Speaking, karena ini sudah saya rangkai pendekatan-pendekatannya untuk Anda atau teman-teman Anda untuk lebih mudah untuk berbicara di depan umum dengan penggunaan cara pandang bahwa orang sudah memutuskan suka atau tidak suka kepada kita di bawah hitungan 3 detik. Oleh karena itu, by asking question, dengan bertanya, orang akan merasa didengarkan, tervalidasi, dan otak kritis mereka akan melemah, dan Anda tidak lagi dilihat sebagai musuh oleh mereka, tapi wah ini teman gue nih, dia nanya terus dia tahu nama gue lagi, ini bukan musuh gue nih, gitu. Jadi banyak pendekatan di sini, dan itu tadi, percaya diri itu tidak dibutuhkan kalau Anda sedang bersenang-senang melakukan yang Anda lakukan. Dan serunya lagi, ketika you having fun, Anda sedang berfungsi menjadi infinite being Anda, atau Anda sudah berfungsi menjadi orang yang penuh dengan self-worth. Jadi saya tidak suka ketika saya sedang membuat acara malam ini ya, increasing your self-worth itu kok di saya nggak cocok. Karena increasing your self-worth ada asumsi kalau self-worth kita tuh lagi rendah gitu. Kayaknya enggak deh. Ketika saya meditasi and then talk with Ezra, ya akhirnya kita dapat sebuah kesimpulan, sebenarnya self-worth kita tuh seperti intan yang ditutupi oleh self-talk yang kita punya mengenai diri kita yang tidak benar. Kalau kita adalah kurang, aku adalah seorang yang penunda, aku tidak produktif, aku adalah dari keluarga yang kurang mampu, jadi tidak mungkin menarik keberlimpahan. Dan itu akan menjadi lemak yang menutupi intan yang kita punya. Jadi bukan increasing our self-worth, tapi mengurangi hal-hal yang menutupi self-worth kita, sehingga ketika itu semua udah dilepas, kita akan menjadi intan yang menyinari. Dan kalau kita kaitkan dengan high vibration, ketika kita sudah kembali menjadi sinaran intan itu, tidak mengherankan kita akan meng-attract hal-hal yang secara vibrasi tinggi untuk datang di kehidupan kita. Oke, itu adalah teori yang sudah energi udah lepas.